Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8-10 yang saya beri judul Raja di atas segala raja. Di 1 Samuel pasal 8 ayat 1-3 dikatakan bahwa Samuel telah menjadi tua dan ia mengangkat anak-anaknya laki-laki yaitu Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Namun anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Karena itulah para tua-tua Israel berkumpul datang pada Samuel dan berkata, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lainnya." Memang pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki raja seorang manusia seperti bangsa lainnya. Dan Tuhanlah yang memerintah langsung pada saat itu, di mana Tuhan menyampaikan firman dan perintahnya dengan berbicara langsung pada umat pilihannya. Bangsa Israel meminta seorang raja untuk mereka, padahal sesungguhnya Tuhan adalah raja di atas segala raja di dunia ini. Di ayat 6-7 dikatakan, "Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, 'Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami.' Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, 'Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka.' Tuhan pun mengizinkan mereka untuk memiliki seorang raja, namun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka, seperti apa yang menjadi hak-hak raja yang akan memerintah mereka. Di pasal 11-13 dikatakan, katanya, 'Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka menjadi kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak, dan pembuat roti." Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita lihat, sesungguhnya apabila bangsa Israel meminta diperintah oleh seorang raja yang adalah seorang manusia, hidup mereka akan seperti budak. Mereka harus bekerja menarik kereta raja, mereka harus membajak ladang, anak-anak perempuan mereka akan dipekerjakan sebagai juru masak untuk melayani kerajaan. Mereka tidak menyadari bahwa sebelumnya Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun mereka malah meminta seorang raja yang berarti bahwa mereka akan hidup layaknya budak dan mereka harus memberikan 1/10 dari hasil kebun dan ladang mereka serta hasil ternak mereka yang terbaik untuk diserahkan kepada kerajaan. Tuhan pun mengingatkan bahwa pada saat mereka berteriak karena aturan dari raja yang mereka pilih nantinya, maka Tuhan tidak akan menjawab mereka. Seperti dikatakan di pasal 18 yang berbunyi, "Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Namun mereka menolak mendengarkan perkataan Samuel. Mereka tetap bersikukuh untuk meminta raja yang menghakimi dan memimpin mereka dalam perang. Maka Tuhan pun mendengarkan permintaan mereka dan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Saul sebagai raja seperti yang dikatakan di 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan membebaskan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya."
Saudara-saudara, dapat kita lihat di sini dari kata menjadi pemimpin atas miliknya, berarti bahwa kedudukan Saul sebagai raja adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Tetaplah Tuhan yang akan memerintah atas segalanya, karena pada dasarnya kita adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi raja dan berkuasa atas kita. Apa yang kita miliki semuanya saat ini adalah dari pemberian Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah dalam hidup kita saat ini kita sudah menempatkan Tuhan sebagai raja atas kita? Kiranya renungan ini bisa kita ambil pelajaran untuk hidup kita ke depannya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.